host dalam keadaan yang sangat luar biasa happy karena bisa menemani Anda kembali di acara Rumpi No Secret. Nah, hari ini saya punya banyak tamu ya. Coba teman saya yang di pojokan, Daniel, kok agak lemas. Aku merasakan aura-aura lemas. Coba sekali lagi ya. Kayaknya tepuk tangannya yang lemes ya. Mungkin udah diulang berkali-kali kali ya jadi lemes. Hari ini aku punya tamu-tamu banyak sekali dengan berbagai cerita ya. Kita dengarkan, ambil hikmah yang baik. Tapi ke pojokan dulu dong seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa itu beritanya? Ini dia. Minggu 27 September kemarin, media sosial dihebohkan dengan postingan Ellie Melinda yang diduga adalah sahabat Nadia Mustika membahas tentang kisah seorang pangeran yang penuh rasa curiga dengan kehamilan sang putri. Ellie pun mengkisahkan walaupun sang dokter sudah berusaha menjelaskan teori keilmuan tentang menghitung usia kandungan kepada sang pangeran, namun sayang sang pangeran tetap merasa gundah dan meyakini anak yang dikandung bukanlah buah hatinya. Hingga sang pangeran menyebar fitnah dan kebohongan untuk menjatuhkan sang putri. Netizen menduga kisah yang dituturkan oleh Ellie Melinda itu ditujukan untuk Rizky yang resmi menikahi Nadia Mustika pada 17 Juli lalu di Bandung melalui proses ta'aruf dan baru bertemu 2 kali. Selang sebulan menikah, pernikahan keduanya diterpa isu tak sedap dari munculnya statement ibu kandung Nadia yang sedih karena tadi undang ke pernikahan. Rizky menghapus foto pernikahan, Nadia melepas cincin kawin, tanda tanya mengenai kehamilan Nadia, hingga statement MC pernikahan Rizky yaitu Richard yang tersirat mengungkapkan jika honornya dibayari oleh Lesti yang akhirnya diklarifikasi Richard bahwa dirinya tahu bukan Lesti yang membayar setelah diundang Rumpi. Lesti itu panitia. Aku sih nggak tahu dia panitia atau enggak, cuman yang aku tahu Lesti meng-hire MC dan juga. Jadi honor kamu yang bayar siapa? Iya. Ketawanya. Iya, udah dia udah. Yang menghubungi. Yang menghubungi. Oh, baiklah. Para fans di luar sana ini Kak Ros ya. Kalau aku sebagai MC, mindsetnya kan awalnya Lesti yang bayar. Karena ya Kak di Ros. chat awal bunyinya seperti itu. Chatnya betul seperti itu. Dan aku tahu pun Lesti yang bukan Lesti yang bayar itu setelah di Rumpi kemarin gitu. Dan setahu aku waktu WO ngasih uang di hari H itu setelah beres acara, aku tuh mindsetnya masih Lesti yang bayar. Tapi kalau memang pun itu Iki dari pihak Iki yang bayar, aku terima kasih lah ya. Siapa yang bayar yang penting MC kan dapat uang aja, kerja namanya gitu kan ya. Jadi buat para fans jangan ribut-ribut deh gitu. Ya. Cuma Kak Ros yang perlu dicatat nih, balik lagi niat Dede itu untuk membayar sudah ada kan. Mungkin Dede mau nyumbang kali ya. Ya nggak apa-apa, bagus kan bagus, gitu. ya. Cuman akhirnya mungkin ditolak kali sama Iki nggak enak, ya udahlah janganlah biar aku aja yang bayar gitu. Ya. Statement Richard tersebut membuat Rizky ikut berkomentar lewat tayangan vlog Is The Family kalau memang profesional urusan yang bayar siapa bukan urusan dia, hingga keinginan Rizky yang berharap bisa duduk bertiga dengan Richard dan Lesti untuk mempertanyakan awal munculnya informasi soal bayaran tersebut. Nah sekarang Mama langsung nanya ke Iki karena Mama penasaran gitu, bener nggak sih? Oke, yang pertama gini Ma, dia bilang dia adalah seorang profesional, dipanggil. Nah profesional, letak keprofesionalan dia ketika ditanya yang bayar siapa itu bukan urusan dia. Kedua, yang Iki herannya itu siapa sih yang ngomong pengen deh duduk bertiga. Siapa yang bayar? Dianya, sama Lestinya, sama si MC-nya pengen banget tuh duduk bertiga. Sok, dari mana informasi itu? Akhirnya kan Mama dikasih tahu videonya tuh, video dari ketika dia diwawancarain di acara TV di Rumpi sama Feni Rose ya kan. Jadi ketika Feni bertanya, Mama nggak tahu ya ini rekamannya dipotong atau apa enggak. Kadang-kadang kan memang video kan potongan ya. Ketika Feni bertanya, jadi yang bayar siapa? Lesti gitu kan? Iya. Itu kan, jadi yang bayar siapa? Lesti. Ah ya begitulah, ya begitu. Nah gini Mas. Ketika ngomong begitulah kan orang pasti berasumsi Lesti yang bayar. Nah itu saja. Jadi yang undang acara, yang undang katanya. Yang itu kan dari pembahasan pernikahannya Iki, judulnya pernikahan Iki. Tak terlepas dia mau bilang brandnya namanya Iki atau tidaknya yang bayar, tapi kan judulnya itu pernikahan saya gitu itu lah. Ya pasti merujuknya dari informasi itu gitu intinya. Di tengah isu cerai saat diundang Rumpi 2 September kemarin menegaskan jika pernikahan keduanya tidak kenapa-napa karena kondisinya Nadia yang sedang fokus skripsi dan Rizky yang sibuk bekerja dan selalu menasehati keduanya jika pernikahan ta'aruf itu tidak mudah, akan banyak sekali cobaan salah satunya dari sosial media. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati aku sama-sama girang.
Nah, sekarang langsung ya kita ke tamu yang pertama. Tamu yang pertama ini adalah seorang pedangdut yang katanya sih dulunya cita-citanya jadi penyanyi pop gitu ya. Dan kemarin kabarnya deket sama Duda Keren. Duda Keren siapa ini? Benarkah sama Sule itu beneran deket, masih deket, atau pernah deket? Kita lihat dulu profil Uci Sucita berikut ini. Uci Sucita, pedangdut berusia 30 tahun yang mengawali karir sebagai penyanyi pop ini, kini menjadi sinden acara komedi bersama Sule, Ayu Ting Ting, dan Vega Darwanti. Perempuan asal Sumedang ini ketika collab di channel YouTube milik Sule mengaku dekat dengan seorang duda hingga membuat netizen menjodoh-jodohkan keduanya. Uci yang pernah dituding pansos karena collab YouTube bersama Lutfi Agizal ini mendapat DM dari mantan pesepak bola Italia Alessandro Del Piero di Instagram ketika memposting foto mengenakan jersey berwarna pink bertuliskan nama dan nomor punggung mantan pemain Juventus tersebut. Pelantun lagu Dibuang Sayang yang viral di TikTok ini sempat menghapus semua postingan di Instagram namun kembali mengupload fotonya pada akhir Juni kemarin. Mengapa Uci Sucita menghapus semua fotonya di Instagram? Dan benarkah Uci Sucita sedang menjalani hubungan dengan Sule? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Uci Sucita, kamu datang ke sini sama siapa? Diantarin siapa? Ada deh. Ada deh. Foto banget atau foto aja? Banget dong, diantarin sama si itu ya? Sama siapa? Yang kemarin itu. Supir. Baiklah, Uci Sucita, kamu datang langsung duduk di sini untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah pertanyaan saya ini merupakan sebuah fitnah atau fakta? Uci, fitnah atau fakta? Bok, berita kedekatan kamu dengan Sule. Dan berita kamu jadi orang ketiga antara Kang Sule sama Ayu Ting Ting kemarin itu tuh sebenarnya semuanya itu sebenarnya hanyalah gimmick semata. Gak ada apa-apa antara kamu dan Kang Sule. Fitnah atau fakta? Nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa antara kamu sama Kang Sule itu sebenarnya. Fitnah atau fakta? Ayo, bingung kan? Nggak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa. Apakah itu fakta kalau kamu gak ada apa-apa? Atau fitnah? Ada apa-apa sebenarnya? Fitnah. Berarti ada apa-apa. Oke, baiklah. Ada apa sih sebenarnya kamu sama Kang Sule? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Tahu banget. Iya, namanya Apa mah. kalau hubungan misalnya 1 sampai 10? 10 itu besok nikah ya Oh, iya. kan? 1 itu ya cuman kenal kalau lagi lewat ketemu aja. 5 itu kenal biasa aja sebagai teman. 7, 8 itu ada percikan-percikan asmara apa gitu. Di level berapakah kamu ada apa-apanya sama Kang Sule itu sebenarnya? Pokoknya lebih dari 5. Sebutkan angkanya berapa? Pokoknya di atas 5. 6 mah ya biasa-biasa aja kalau 6 juga. 5,5 juga di atas 5. Tapi Kang Sule mah gitu, video call-nya sama aku, jadiannya sama orang lain. Oh, Kang Sule jadian sama siapa sekarang emang? Jadiannya sama siapa? Bukan ya? Nah lo. Enggak, itu mah di Instagram aku, kan ada blok-blok kuning. Video call-nya sama aku, jadiannya sama dia gitu. Oh, jadi kalau sama kamu di atas 5, jadi 5,2. 5,5. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada nih soalnya rumpian netizen. Ada vlognya kan kamu bareng sama Kang Sule ya. Yang ini nih yang kamu katanya emang pencinta duren ya kan? Iya, Nah, Duren. coba Aku kita tuh lihat yang suka berikut ini. Inilah sumber masalahnya orang menduga ada apa-apa antara kamu dan Kang Sule. Mau kemana? Permisi. Kamu mau kemana? Hah? Hah? Hati aku. Iya. Oh, pipis ya? Iya, di mana sih hatinya? Aduh, hatinya di mana? Aku udah nggak tahu. Ini challenge. Seberapa lama kamu bisa nahan pipis? Oh, bisa. Aku tahu kenapa dia ngasih duren. Karena aku ini duda rental. Soalnya Akang tuh bukan durian, tapi duren. Apa? Enggak. Emang bedanya durian sama duren apa? Itu ya, coba kita lihat rumpian netizen. Ada kan yang doain kamu Kang Sule sama Uci cocok, semoga jodoh gitu ya. Yang benar yang mana? Sebenarnya Kang Sule itu sebenarnya sama siapa sih sebenarnya sekarang? Tanyain aja sendiri Ya sama kamu Kang taunya Sule. apa yang kamu cemburuin, siapa yang lebih dekat daripada kamu ke dia? Kan netizen mah gitu. Apa? Aku deket sama ini, dibilang semoga jodoh. Aku Oh. dulu juga deket Ya sama kamu juga itu, gitu sih, dibilang kasih kode-kode jodoh. gitu kan orang jadi bingung. Kan aku SP. Apa tuh? Sarjana Pemikat Duda. Oh, baiklah. Lanjut Uci, fitnah atau fakta? Kamu sebenarnya emang betulan pencinta duren ya, bukan durian. Alias duda rental itu tadi kan. Ya bisa jadi ya. Oke, makanya kamu senang kalau ngobrol deket sama duda kayak Kang Sule itu, apalagi dudanya kaya ya kan. Padahal sebenarnya kamu itu udah punya pacar.
Bukan Kang Sule, tapi dia juga emang duda. Fitnah atau fakta? Iya ya, bener ya. Udah ada pacar. Kamu dari mana sih? Ih, pacar kamu emang iya. Iya kan? Ih, ampun. Apa sih kelebihannya duda sama yang Kalau Duda itu udah berpengalaman gitu. Jadi terus? dia tuh aku nggak usah kasih kode apa dia udah ngerti. masa? Iya. Udah berapa kali kamu pacaran sama duda? Udah 3. Jujur banget. Terus kenapa yang 2 gak berhasil? Dia kurang ngerti kamu atau gimana? Kurang pintar atau gimana? Hah? Enggak deh. Nah, yang 2 lagi kalau yang gagal-gagal sama duda itu kenapa? Salah satu alasan, salah Salah duanya? satu alasannya adalah yang satu udah meninggal. Oh. Jadi ya udah. Terus yang satu lagi? Dibuang sayang. Oh, dibuang sayang. Lanjut pertanyaan berikutnya. Vita atau fakta Uci? Kamu tadinya itu nggak terlalu suka genre lagu dangdut. Karena kamu mengawalinya kan sebagai penyanyi pop ya. Dan sebenarnya bahkan kamu itu bercita-cita menghayalkan diri kamu itu bisa menjadi diva di Indonesia. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Coba dong kita tes, kita pengen dengar. Oh, boleh. Kalau diva itu kan bisa semua genre lagu. Oh, iya pakai ya. mikrofon ya. Oh, iya Aku dong. pikir ini apa? Ya ampun, mikrofonnya warnanya unyu banget merah loh ya kan. Karena kita akan men-challenge dia megangnya gini. Kamu Gimana? Gampang banget. menyanyikan lagu apa judulnya? Bahasa Kalbu, tapi kalau genre pop biasa. Bahasa Kalbu dinyanyikan dengan cara seperti menyinden. Oke, silakan. Oke, siap? And silakan. Emang bisa ininya? Ini. Enggak, Aku aja ya? ya udah kamu aja. Oke, 1, 2, 3. Percayalah, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya Gitu ya. Apa sih liriknya? Tepuk tangan dong buat Uci. Bisa? Iya bisa, ternyata bisa. Coba dipakai lagi helmnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutin obrolannya sama Uci Sucita. Tapi ada satu lagi yang mau saya ajak ngobrol. Kita ngobrol bareng yuk. Kalau ini juga, ini nggak tahu ini duren atau durian atau apa gini. Udah matang durennya atau baru setengah matang ya. Karena kan kabarnya dia udah cerai, udah punya pacar. Tapi istrinya kemarin bilang belum ada tuh surat cerainya. Nah, duren-duren macam apa ini yang masih belum jelas kedurenannya? Kita lihat inilah profil Bobby Joseph dan Wiyarta Ayas. Bobby Joseph, artis berusia 29 tahun yang dikenal sejak berperan sebagai Terry dalam sinetron Candy di tahun 2007 ini memiliki kekasih bernama Wiyarta Ais, perempuan asal Bali yang diposting Bobby sejak April 2019 di Instagramnya. Sulung dari 2 bersaudara yang berjualan keripik singkong ini sebelumnya pernah menikah dengan Ayuning Tias Indrastuti pada November 2015 dan dikaruniai 3 orang anak lalu mengaku telah 1 tahun bercerai pada Februari padahal sang istri menyebut belum ada keputusan hitam di atas putih. Pria kelahiran Paris yang sempat jadi driver ojek online ini disebut manajernya telah berhutang sebesar 30 juta rupiah namun nomornya malah diblokir pada Juli lalu. Bagaimana hubungan Bobby dengan Wiyarta setelah mantan istrinya membongkar status perceraian mereka yang belum resmi? Dan bagaimana hubungan Bobby dengan anak-anaknya jika ia tinggal di Bali? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai Bobby Joseph, apa kabar sih? Halo, Tante, Hai apa Wiyarta, kabar? panggilannya apa kamu? Ayas. Ayas, ini pacar baru. Masih Oke Bobby Joseph, kamu juga kembali ramai diperbincangkan ya. Terakhir kamu kesini 2 tahun yang lalu ya? Iya. 2 tahun ya. 2,5 tahun yang lalu. Waktu kamu ini jadi driver online masih? Udah enggak sih. Udah enggak ya. Coba kita Google Me tentang Bobby Joseph. Ini artikelnya bunyinya. Set buka. Bunyinya adalah cerai katanya. Kaget aku ya kan. Padahal kamu kan termasuk dulu yang nikahnya muda umur 24. Ya, Tahun betul. berapa tuh? 2014, Itu 2015 tahun ya? 2014. 2014. Jadi usia pernikahanmu tuh berapa sesungguh-sungguhnya? 5 tahun. 5 tahun. 5 5 tahun full atau 5 tahun? 3 lima- tahun benar, 2 tahun udah agak bingung gitu, ha? 5 tahun full sih, 5 tahun full. Cuman ya ada beberapa hal yang nggak bisa aku sebutin juga.
5 tahun, kamu kan nikah Premisi. 2015, ini baru 2020. Jadi masih Berarti nggak full lah. Nggak full. 4 tahun. Ini bingung matematika. Dia udah kayak nih. Bobby Joseph diminta ambil keputusan istri ingin kejelasan nasib rumah tangganya. Nah ini kemarin istri kamu ya Ayuning Tias. Aku nggak tahu ini mantan atau istri. Sebenarnya status kamu tuh gimana? Mantan Karena istri. dia bilang katanya belum ada tuh hitam di atas putihnya. Coba kita lihat. Oke, ini dulu masalah status dulu nih kan. Udah punya pacar baru, pingin tahu dong ya kan. Harus beres dulu ini sana hitam di atas putihnya udah. Kalau misalnya belum beres, aku kan ini kan negara hukum ya. Kak, kalau misalnya belum beres, aku nggak mungkin dong ambil keputusan untuk punya yang baru. Ya aku nggak tahu, mungkin aja kalau belum Iya beres dia bilang itu mah dong. mungkin aja ya kan. Soalnya Soalnya itu kan mah aku- mungkin. Ya Uci ya, yang belum beres ada yang baru tuh nggak mungkin. doang ya. Pertanyaannya udah ada belum hitam putihnya? Udah dong. Jadi Terus kenapa mantan kamu bilang belum terima? caper kali, bisa jadi caper. Ya kalau dia belum terima, kamu udah terima belum? Oh, Jangan-jangan aku- dua-duanya aku belum yang- terima. Kalau aku justru yang melontarkan duluan, terus aku kebetulan kan aku non muslim, jadi aku konsultasi ke pengacara gereja, terus ke gereja ya. Sudah ada putusan dari pengadilan negerinya? Itu belum ada keputusan, tapi kalau untuk surat cerai aku yang melontarkan, bukan dia yang melontarkan, tapi aku yang melontarkan dan dia pun sudah terima. Itu dari Februari ya, kalau nggak salah Februari. Jadi kalau Februari atau dari Maret. aku nggak ngerti, kalau dari kamu berarti secara hukumnya sudah selesai atau belum? Secara hukum masih dalam proses. Aku lagi sama pengacaraku karena kan case-nya beda. Jadi aku lagi dalam proses juga untuk pengambilan anak-anak, proses juga untuk. Oh jadi yang sebenarnya ini lainnya. masih proses. Masih Memang betul kalau proses. dibilang hitam putih artinya secara Hitam putih negara. sudah selesai. Secara Secara negara. agama sudah selesai, tinggal secara negara Oh saja. iya, hitam putih itu maksudnya secara negara mungkin. Karena kan status ya berkaitan dengan hukum pengurusan dan sebagainya. Nah ini masalah anak-anak sebenarnya juga masih proses kah? Perebutan hak asuh atau Masih gimana? proses. Kalau aku sih nggak mau merebutkan hak asuh karena kan kalau aku lebih prefer anak biar milih sendiri. Oh, anaknya umur berapa? Aku yang sama aku itu umur 5, yang sama ibunya itu umur 4 sama 2 tahun. Gitu. Deket ya semua ya. Ah. Jadi kamu biar anak yang milih. Tapi ada Iyalah. satu yang sama kamu atau diurus sama mama kamu? Sama mah, tapi Sama. kita rutin setiap minggu, hampir setiap minggu sih kita pasti pergi jalan-jalan bareng, ngobrol, terus ketemu. Ya mungkin udah untuk pasti. klarifikasi aja. Kan tadi mantan kamu bilang, kenapa sih dia ngomong 3 anak di saya padahal enggak gitu. Apa sebenarnya? Yang benar tuh seperti apa sih? Statement kamu waktu itu mungkin disalah tangkepin atau apa? Itu mungkin salah nangkep karena kan aku juga di sini kan ya namanya bapak ya. Bapak kalau dari sisi aku pribadi pengen lah sama anak-anak pasti dong. Pasti. Nah, cuman mungkin disalahartikannya dengan ya mungkin dianya emosi kali atau gimana. Kalau aku kan jawab semuanya serba santai karena memang ya apa yang aku jalanin pun santai. Aku nggak berbuat kesalahan, nggak berbuat apa yang dimana untuk anak-anak pun ya aku nyantai karena aku udah ada pegangan, pengacara aku udah banyak. Jadi aku tinggal ayo kalau mau ambil gitu. Cuman yang perlu di sini adalah ayo kita bikin dulu nih. Kita diskusiin dulu gimana caranya supaya anak-anak satu persatu ke aku gitu. Kamu tadi katanya nggak mau mempersoalkan masalah hak asuh anak, tapi kamu pengen anak satu persatu di kamu. Bukan kamu bilang terserah anak-anak, tapi kamu ingin anak-anak di kamu. Yang mana sebenarnya? Dalam artiannya begini loh Kak, soalnya gini, aku tidak pernah melarang siapapun untuk bertemu dengan anakku. Oke. Yang ada di aku ya. Ya, terus? Tapi mantan istriku ribet sekali kalau aku mau ketemu sama anak-anak. Itu Bahkan masalahnya. ya kayak janji mau ketemu. Jadi tuh anak yang perempuan yang nangis. Kita kan jadi bingung mau gimana nih. Terus di sana juga anak yang laki-laki nangis juga maunya ketemu. Ya udah maunya gimana. Tapi giliran ada janji untuk temu, yang sana selalu ingkar janji, nyari momen di rumah supaya mungkin kelihatan keluarga kalau dia masih bagaimana. Emang kamu komunikasinya masih kurang baik ya sama mantannya? Aku sih Beneran nomornya di blok? Kamu blok? Oh iya, karena aku nggak suka ribet. Oh nggak suka ribet. Tapi gimana mau komunikasi kalau kamu blok? Loh kan ada mama. Oh jadi komunikasi sama mama? Jadi walaupun Yang nikah misalnya- kamu kenapa
yang harus komunikasi sama mama sih waktu itu? Karena adalah suatu hal yang tidak perlu diceritakan. Males ya ribut terus ya. Biasanya gitu. Itu harus dihadapi lah, Suka nggak Pak. jelas-jelas Emang biasanya gitu, soalnya. Kak Feni Jadi Ron. mending aku diem-diem. Kalau Duda sama mantannya kadang-kadang walaupun baik-baikan terus ada ngomongin harta gono gini apa berantem lagi gitu. Nah itu kan kadang-kadang yang buat aku bertanya, kok kamu mau? Ayas, kok kamu mau? Ini dudamnya belum clear loh ini Duda urusannya masih bodong panjang. namanya. Itu kan agak susah ya buat buat kamu yang mendampingi juga pasti ikutan lah ya. Ada Aku lah. sih ngerasanya biasa aja, Biasa aja. karena aku pernah divorce juga sebelumnya. Gitu. Ada anak? Belum. Oh belum, oke. That's why ketika aku pengen banget punya anak gitu loh. Terus aku tiba-tiba ketemu sama Bobby. Oh, ya udah mungkin nih udah jalan dari Tuhan aja. Oke. Jalanin aja. Kita balik lagi ya, clear sih sebenarnya. Maksudnya anak-anak itu orang tuanya mas tetap ya berharap semoga silaturahminya tetap berjalan seperti Ya, biasa. silaturahmi antar anak aja, antar orang tua nggak usah nggak apa-apa gitu maksudnya. Nggak bisa. Namanya bapak dan ibu tolong dibuka blognya kalau nggak ribut ya. Kasihan mamanya. Kita akan kembali lagi ya. Kita bahas ini kupas tuntas. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.